Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Pernah nggak sih kalian lihat tiang tenda yang diikat dengan tali miring? Atau seseorang yang sedang naik tangga ke tembok? Nah, ternyata situasi seperti itu bisa dijelaskan dengan konsep segitiga siku-siku. Yuk, kita bahas sama-sama. Sebelum ke contoh soal, kita ingat dulu rumusnya ya. Dalam segitiga siku-siku, berlaku hubungan antara sisi-sisinya, hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Atau ditulis, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini, C adalah hipotenusa sedangkan A dan B adalah sisi siku-sikunya. Contoh pertama, tentang sebuah tenda. Diketahui sebuah tiang tenda memiliki tinggi 120 cm dan jarak tali dan tongkat di tanah adalah 90 cm. Nah, berapakah panjang minimal tali yang dibutuhkan agar tenda dapat berdiri dengan kokoh? Dari cerita ini, mulailah dengan membentuk segitiga siku-siku dari tiang tenda, tanah, dan tali. Kemudian, tuliskan panjang sisi segitiga yang sudah diketahui dan ditanyakan. Dari ilustrasi yang sudah kita buat, hipotenusa menjadi sisi yang mau kita cari. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Dalam hal ini, anggap AC adalah tiang tenda yaitu 120, dan BC adalah sisi tanah yaitu 90. Setelah dilakukan proses perhitungan, diperoleh hasil akhir 150 cm. Tetapi, karena tenda memiliki dua sisi, maka panjang minimal yang dibutuhkan untuk membangun satu tenda adalah 2 kali 150 atau 300 cm. Contoh selanjutnya, Pak Beni ingin memperbaiki jam dinding dengan menaiki sebuah tangga. Diketahui, panjang tangga adalah 2,6 meter, dan jarak kaki tangga ke tembok adalah 1 meter. Nah, kita mau cari tahu, seberapa tinggi tembok yang bisa dicapai oleh ujung tangga? Dari konteks ini, kita bisa bentuk segitiga siku-siku dengan tangga sebagai sisi miring, tembok sebagai sisi tegak, dan jarak kaki tangga ke tembok sebagai sisi alas. Dari gambar yang sudah kita bentuk, diketahui nilai C sama dengan 2,6 dan A sama dengan 1. Maka, kita cari sisi B menggunakan teorema Pythagoras B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai dari B adalah 2,4, sehingga tinggi tembok yang dapat dicapai oleh Pak Beni adalah 2,4 meter. Sekarang, waktunya kalian mencoba. Bayangkan ada sebuah mercusuar yang berdiri di tepi pantai dengan tinggi 30 meter. Sebuah kapal berada di laut, dan jarak miring antara puncak mercusuar dengan kapal adalah 50 meter. Nah, kira-kira berapa jarak antara dasar mercusuar dengan kapal? Coba kalian bentuk dulu segitiga siku-sikunya, mercusuar sebagai sisi tegak, laut sebagai alas, dan garis pandang dari puncak mercusuar ke kapal sebagai sisi miring. Gunakan rumus teorema Pythagoras untuk mencari jaraknya ya. Setelah itu, tulis hasil perhitungannya dan jelaskan langkah-langkahnya. Dari semua contoh tadi, kita belajar bahwa teorema Pythagoras bisa digunakan untuk berbagai situasi nyata, mulai dari tenda, tangga, sampai kapal dan mercusuar. Jadi, jangan lupa, kalau kamu menemukan bentuk miring dalam kehidupan sehari-hari, coba deh lihat, mungkin itu bisa dijelaskan dengan teorema Pythagoras. Baik teman-teman, sekian video hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dan teruslah semangat belajar matematika. Salam matematika.